Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan semoga diberikan kesehatan selalu. Yang terhormat Ibu Yana Nursita MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Program Monitoring dan Supervisi Pendidikan Masyarakat. Saya Vika Juliana Rahman, kelas 4B, jurusan Pendidikan Masyarakat, akan menyampaikan materi mengenai monitoring dan supervisi dalam meningkatkan efektivitas program pendidikan masyarakat. Menurut saya, materi ini sangat penting dalam memastikan bahwa program pendidikan berjalan dengan efektif dan mencapai tujuannya. Adapun beberapa subtopik yang saya ambil yaitu yang pertama adalah pengertian monitoring dan supervisi, yang kedua perbedaan monitoring dan supervisi, yang ketiga tujuan dan manfaat, yang keempat contoh penerapan monitoring dan supervisi, yang kelima yaitu tantangan dan solusi dalam implementasi monitoring dan supervisi. Nah, di pengertian monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program pendidikan atau memantau perubahan yang fokus pada proses dan keluaran. Monitoring mencakup pengamatan kualitas layanan yang diberikan. Supervisi adalah tindakan memberikan bantuan dan perbaikan melalui penilaian kinerja tenaga pendidik. Supervisi dilakukan dalam bentuk pembinaan yang terencana untuk membantu tutor dan pengelola dalam menjalankan tugasnya secara efektif. Nah, di pengertian ini dapat disimpulkan monitoring adalah proses pemantauan rutin terhadap pelaksanaan program pendidikan untuk memastikan bahwa semua berjalan sesuai rencana. Sementara itu, supervisi adalah proses pembinaan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui evaluasi dan bimbingan. Lalu di sini ada perbedaan monitoring dan supervisi. Nah, di monitoring itu dari aspek tujuan memastikan program berjalan sesuai rencana. Dari aspek fokus, data, dan proses pelaksanaan program. Dari aspek pendekatan melalui observasi langsung dan laporan. Nah, dari aspek hasil itu data yang digunakan untuk perbaikan. Sedangkan di supervisi, dari aspek tujuan itu meningkatkan kualitas pembelajaran dan manajemen. Dari aspek fokus, kinerja pendidik dan pengelola pendidikan. Dari aspek pendekatan, melalui pembinaan, bimbingan, dan evaluasi. Dari aspek hasil, peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Dari perbedaan tersebut, monitoring lebih berfokus pada pengumpulan data dan pengukuran pencapaian program, sedangkan supervisi lebih menitik beratkan pada perbaikan kualitas pembelajaran dan manajemen pendidikan. Nah, di sini ada tujuan dan manfaat monitoring dan supervisi. Dari tujuannya itu ada menjamin penyelenggaraan pendidikan sesuai standar nasional, lalu meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Selanjutnya ada mengidentifikasi permasalahan dalam program pendidikan. Lalu ada memberikan umpan balik untuk perbaikan proses pembelajaran. Yang terakhir ada pengembangan kreativitas dan inovasi dalam pengelolaan pendidikan. Dimanfaat bagi pendidik ada membantu dalam meningkatkan kompetensi dan metode mengajar. Bagi pengelola, meningkatkan efisiensi dalam manajemen sekolah atau lembaga. Bagi peserta didik, mendapatkan pengalaman belajar yang lebih baik dan berkualitas. Di tujuan dan manfaat monitoring serta supervisi ini dapat disimpulkan
Tujuan monitoring dan supervisi itu untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan sesuai standar, meningkatkan kualitas pendidik, serta mengidentifikasi permasalahan dalam program. Nah, manfaatnya adalah meningkatkan mutu pembelajaran bagi peserta didik dan efisiensi dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Di sini ada contoh penerapan yang saya ambil dari jurnal, yaitu supervisi dan monitoring penyelenggaraan program PAUD di Kober Al-Hidayah. Pada PAUD di Kober Al-Hidayah di Bandung, supervisi dan monitoring dilakukan oleh pemilik pendidikan melalui supervisi akademik, menilai kinerja tutor dalam mengajar, penggunaan kurikulum, dan metode pembelajaran. Supervisi manajerial memantau kelengkapan sarana prasarana, manajemen pengelolaan lembaga, dan kesejahteraan tenaga kependidikan. Dan di monitoring itu mengamati dan mencatat kegiatan pembelajaran, mengevaluasi perkembangan, serta memberikan laporan tindak lanjut. Di contoh ini adalah penerapan monitoring dan supervisi di Kober Al-Hidayah, Bandung. Supervisi akademik dilakukan untuk mengevaluasi metode mengajar tutor, sementara supervisi manajerial memastikan sarana dan prasarana mendukung proses pembelajaran. Adapun tantangan dan solusi dari monitoring dan supervisi pendidikan. Di tantangannya itu kurangnya waktu, penilik memiliki banyak lembaga binaan sehingga tidak semua dapat dikunjungi secara rutin. Dan solusinya itu bisa meningkatkan efisiensi supervisi dengan memanfaatkan teknologi seperti laporan online. Di tantangan yang kedua, kurangnya kreativitas dalam supervisi. Supervisi seringkali hanya bersifat administratif tanpa inovasi. Nah, solusinya itu bisa mengadakan pelatihan rutin bagi tenaga pendidikan untuk meningkatkan keterampilan mereka. Di tantangan yang ketiga, minimnya tenaga pendidik berkualifikasi. Banyak tutor di PAUD belum memenuhi standar pendidikan. Nah, solusinya bisa mengembangkan metode supervisi inovatif seperti bimbingan kelompok dan workshop. Di tantangan yang terakhir atau yang keempat itu ada sarana dan prasarana terbatas. Beberapa lembaga masih kekurangan fasilitas belajar. Solusinya itu bisa membangun kemitraan dengan pemerintah dan pihak swasta untuk mendukung sarana dan prasarana pendidikan. Di tantangan dan solusi ini, meskipun penting, pelaksanaan monitoring dan supervisi menghadapi beberapa tantangan seperti keterbatasan waktu, kurangnya tenaga pendidik, berkualifikasi, dan keterbatasan sarana. Untuk mengatasi ini, diperlukan inovasi dalam supervisi seperti pemanfaatan laporan online, pelatihan rutin, serta membangun kemitraan dengan pemerintah dan pihak swasta. Di kesimpulannya itu ada monitoring dan supervisi merupakan dua aspek penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Monitoring berfungsi untuk mengamati dan mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan, sedangkan supervisi berperan dalam membina dan meningkatkan kompetensi tenaga pendidik serta pengelola. Melalui monitoring, data yang dikumpulkan dapat digunakan untuk memastikan program berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan. Sementara itu, supervisi membantu dalam memberikan bimbingan, perbaikan metode pembelajaran, serta peningkatan kualitas tenaga pendidik. Meskipun terdapat berbagai tantangan dalam implementasi monitoring dan supervisi, seperti keterbatasan waktu, sarana, dan tenaga pendidik yang memenuhi standar, solusi dapat ditemukan melalui pemanfaatan teknologi, pelatihan berkelanjutan, serta kolaborasi dengan berbagai pihak. Dengan strategi yang tepat, monitoring dan supervisi dapat berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan masyarakat. Dengan adanya monitoring dan supervisi yang baik, kita dapat meningkatkan mutu pendidikan masyarakat secara efektif. Semoga materi ini dapat memberikan wawasan baru bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.